yang mempunyai misi menciptakan wirausaha muda yang memiliki mental entrepreneur dan mandiri. Dengan visi misi, pada tahun 2028 menjadi universitas yang unggul dan berdaya saing global berbasis teknologi informasi dan komunikasi atau TIK serta kewirausahaan. Unisbank memiliki 10 program studi dalam 6 fakultas yang akan mendidik calon-calon entrepreneur muda. Fakultas Ekonomika dan Bisnis. Dimulai dari sini, saya merasa bahwa sukses bukan lagi cuma sekedar angan-angan. Dimulai dari sini, saya mulai bertemu dan mempelajari ilmu ekonomi dan bisnis dari dosen-dosen yang profesional dan dosen-dosen yang benar-benar ahli di bidang ekonomi dan bisnis. Dimulai dari sini, saya diajarkan bagaimana menjadi seorang pebisnis yang handal dan terampil. Dimulai dari sini, saya mulai mengerti bagaimana merencanakan sebuah plan agar dapat direalisasikan dengan baik. Selain itu, dimulai dari sini, saya mulai mengerti bagaimana kesulitannya untuk menjadi seorang owner perusahaan yang harus mempertahankan, mengembangkan daripada usaha ini. Apalagi di tengah-tengah persaingan yang berat. Dan lagi saya juga merintis karir sebagai karyawan Bank Jateng. Jadi dalam situasi ini saya harus berusaha dua-duanya, karir yang sukses dan usaha yang sukses pula. Sukses bagi saya sih adalah apa yang kita inginkan, apa yang kita cita-citakan bisa tercapai. Tidak mudah sih memang kalau mengingat banyak hal yang telah saya lalui baik suka maupun duka. Kadang teringat sih masa-masa kuliah saat bagaimana saya berjuang hingga menjadi seperti sekarang ini. Peningkatan skill dan kompetensi diasah melalui pelatihan-pelatihan dan praktikum-praktikum di kampus yang sangat berguna sekali untuk perkembangan karir saya saat ini. Itu menjadi bekal yang sangat berharga untuk saya bisa menjadi sukses. Kegiatan kemahasiswaan memupuk percaya diri saya, sehingga menjadi bekal saya dalam berkarya di dunia kerja. Pendidikan di sini sangat berkualitas, mulai dari dosen, fasilitas pembelajaran, tidak heran akreditasinya bagus. Sukses kami dimulai dari sini. Sukses kami dimulai dari sini. Sukses kami dimulai dari sini.
semua, kembali lagi nih di my YouTube channel. Halo semua, apa kabar nih? Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat dan bahagia selalu ya. Tetap jaga kesehatan dan patuhi protokol kesehatan dari rumah. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Diah Ayu Puspitasari dengan NIM 1705520127. Mata kuliah Audit Investigatif kelompok A1 dari kampus Unisbank Semarang. Dosen pengampu saya Bapak Arif Himawan Winugroho SE AK MMCD CPI. Dalam presentasi ini ditunjukkan untuk memenuhi ujian akhir semester. Dalam kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi presentasi tentang audit investigatif dengan teknik audit. Sebelumnya saya akan memaparkan materi yang akan saya bahas. Yang pertama yaitu ada pengertian tentang audit. Yang kedua ada kunci keberhasilan. Yang ketiga ada teknik-teknik audit. Baik, saya akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu pengertian teknik audit. Istilah audit investigatif menjelaskan bahwa yang dilaksanakan adalah suatu audit umum atau audit keuangan yang disebut juga dengan general audit atau independent audit, bertujuan memberi pendapat auditor independen mengenai kewajaran laporan keuangan. Oleh karena itu, audit ini juga disebut opinion audit. Teknik audit adalah cara-cara yang dipakai dalam mengaudit kewajaran penyajian laporan keuangan. Hasil dari penerapan teknik audit adalah bukti audit. Oleh karena itu, ada penulisan yang menggunakan istilah teknik audit dan jenis bukti audit atau types of audit evidence dalam makna yang sama. Audit investigatif lebih dalam dan tidak jarang melebar ke audit atas hal-hal yang tidak disentuh atau tidak tersentuh oleh opinion audit. Audit investigatif diarahkan kepada pembuktian ada atau tidak adanya fraud termasuk korupsi dan perbuatan melawan hukum lainnya seperti tindak pidana pencucian uang. Meskipun tujuan opinion audit berbeda dari audit investigatif, teknik auditnya sama. Hal yang berbeda hanyalah penerapan yang lebih intens dalam audit investigatif. Penerapan teknik yang lebih mendalam kadang-kadang melebar dengan fokus pada pengumpulan bukti hukum untuk menentukan apakah seseorang melakukan atau tidak melakukan fraud. Banyak auditor yang sudah berpengalaman mengaudit laporan keuangan perusahaan atau lembaga lainnya ragu-ragu untuk melaksanakan fraud audit dan audit investigatif, padahal teknik-teknik yang mereka kuasai memadai untuk diterapkan dalam audit investigatif. Materi yang kedua mengenai kunci keberhasilan. Kunci keberhasilan dari semua teknik audit investigatif adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengerti dengan baik persoalan yang akan dipecahkan, apa yang akan diaudit investigatif. Di pembahasan yang sudah dijelaskan bagaimana akuntan forensik mengidentifikasi persoalan ini sejak tahap audit fraud yang proaktif sampai diterimanya tuduhan, dugaan, keluhan, dan temuan sementara. Yang kedua ada kuasai dengan baik teknik-teknik audit investigatif. Penguasaan yang baik
dapat memungkinkan investigator menerapkan teknik yang tepat untuk menyelesaikan persoalan yang investigator identifikasi. Sama seperti pemancing yang sudah dijelaskan pada bab yang lalu, atau seorang seni pahat memilih alat yang tepat dalam setiap tahap pekerjaannya. Yang ketiga ada cermat dalam menerapkan teknik yang dipilih. Biarpun tekniknya tepat, apabila pelaksanaan tidak cermat, hasilnya tidak seperti yang diharapkan. Itulah sebabnya mengapa diprofesionalkan merupakan standar audit yang penting. Dalam audit investigatif, kecermatan ini terlihat antara lain dari cara investigator mengajukan pertanyaan, menentukan kapan pertanyaan tersebut harus dijawabkan, menindaklanjuti jawabannya, mempertanyakan sesuatu atau ungkapan khas investigator. Contohnya, apa iya? Adakah cara atau jalan lain? Apakah ini tidak terlalu bagus untuk benar atau too good to be true, dan sebagainya. Yang keempat ada cermat dalam menarik kesimpulan dari hasil penerapan teknik yang diinvestigator pilih. Temuan yang kelihatannya sepele di tangan penyelidik yang mempunyai pengetahuan dan pengalaman yang luas merupakan bukti yang kuat dalam proses pengadilan. Kecermatan dalam menafsirkan temuan jelas terlihat dalam komputer forensik. Materi selanjutnya yaitu mengenai teknik-teknik audit. Teknik-teknik audit ada 5. Yang pertama, memeriksa fisik dan mengamati. Memeriksa fisik atau physical examination lazimnya diartikan sebagai perhitungan uang tunai, baik dalam mata uang rupiah atau mata uang asing. Keras berharga, persediaan barang dan barang berwujud, tangible asset lainnya. Mengamati sering diartikan sebagai pemanfaatan indera kita untuk memenuhi sesuatu. Dalam kedua teknik ini, investigator menggunakan inderanya untuk mengetahui atau memahami sesuatu. Pemeriksaan fisik dan pengamatan dapat dibagi menjadi beberapa kelompok. Yang pertama ada inventarisasi atau opnam. Inventarisasi atau opnam adalah pemeriksaan fisik dengan menghitung fisik barang, menilai kondisinya, baik, kurang baik, dan rusak berat, serta membandingkannya dengan saldo menurut buku atau administrasi. Kemudian mencari sebab-sebab terjadinya perbedaan. Apabila ada hasil opnam, biasanya dituangkan dalam suatu berita acara. Teknik audit inventarisasi dapat diterapkan misalnya untuk barang inventaris, perabotan kantor, kebun, ataupun ternak, kas, persediaan barang sejauh ada fisiknya. Yang kedua ada inspeksi. Inspeksi adalah meneliti secara langsung ke tempat kejadian yang lazim pula disebut on the spot inspection, yang dilakukan secara rinci dan teliti. Inspeksi sering dilakukan dengan pendadakan. Inspeksi meliputi pemeriksaan yang rinci terhadap dokumen dan catatan serta pemeriksaan sumber daya berwujud.
Yang ketiga ada pengamatan atau surveillance. Pengamatan atau observasi adalah peninjauan atas suatu objek, fakta, fisik, kegiatan, pergerakan seseorang atau sekelompok orang yang merupakan bagian dari suatu tindakan hukum. Secara hati-hati dan kontinu selama kurun waktu tertentu untuk membuktikan suatu keadaan masalah yang bersandar pada penggunaan indera manusia seperti indera pendengaran dan penglihatan, kecermatan dan pengetahuan auditor. Teknik ini sering dilakukan dari jarak jauh dan tanpa disadari oleh pihak yang diamati. Jenis-jenis pengamatan. Yang pertama ada stationary or fixed point. Yang kedua ada moving or tailing. Yang ketiga ada electronic surveillance. Yang keempat ada covert or undercover operation. Contoh yang diperoleh dari pengamatan dan pemeriksaan fisik. Dari kunjungan ke wilayah yang terkena gempa, para relawan dan petugas dari dinas sosial dapat menentukan jumlah kilometer jalan, rumah, sekolah, rumah ibadah, kantor, pabrik, dan lain-lain yang rusak. Pengalaman ini lebih dalam dari bayangan mengenai entitas kerugian akibat semburan lumpur panas tadi. Di sini ada data kuantitatif. Teknik audit yang kedua yaitu meminta informasi dan konfirmasi. Meminta informasi baik tulisan maupun tertulis kepada audit merupakan prosedur yang biasa dilakukan auditor. Meminta informasi baik lisan maupun tertulis kepada audit merupakan prosedur yang biasa dilakukan auditor. Pertanyaannya, apakah dalam audit investigatif hal itu perlu dilakukan? Apakah sebaiknya investigator tidak meminta informasi supaya yang diperiksa tidak mengetahui apa yang investigator cari? Yang bersangkutan yang mempunyai kepentingan dan peluang untuk berbohong. Seperti dalam audit, juga dalam audit investigatif, permintaan informasi harus dibarengi, diperkuat, atau dikolaborasi dengan informasi dari sumber lain atau diperkuat substantif dengan cara lain. Permintaan informasi sangat penting dan juga merupakan prosedur yang normal dalam suatu audit investigatif. Meminta konfirmasi adalah meminta pihak lain dari yang diaudit investigatif untuk menegaskan kebenaran atau ketidakbenaran suatu informasi. Dalam audit, teknik ini umumnya diterapkan untuk mendapatkan kepastian mengenai saldo utang piutang. Akan tetapi, sebenarnya ia dapat diterapkan untuk berbagai informasi, keuangan maupun non-keuangan. Dalam audit investigatif, kita harus memperhatikan apakah pihak ketiga mempunyai kepentingan dalam audit investigatif. Selanjutnya ada wawancara membantu untuk memperoleh beberapa hal. Yang pertama, informasi yang merupakan elemen penting dalam suatu kejahatan. Yang kedua,
petunjuk dalam pengembangan kasus dan mendapatkan bukti lain. Yang ketiga, kerjasama dengan korban dan saksi-saksi lain. Yang keempat, informasi atas latar belakang seseorang dan kemungkinan pelaku fraud. Ada 3 jenis bukti dalam wawancara. Yang pertama, ada bukti kesaksian. Bukti kesaksian merupakan bukti meyakinkan yang didapat dari pihak lain karena diminta oleh auditor. Biasanya bukti pengajuan fisik, bukti dokumen, bukti analisis, atau bukti lisan telah diperoleh baru kemudian dilengkapi dengan bukti kesaksian. Yang kedua, ada bukti lisan. Bukti lisan atau wawancara merupakan bukti yang selanjutnya adalah hal audit. Auditor dalam melaksanakan tugasnya banyak sekali berhubungan dengan manusia, sehingga ia memiliki kesempatan untuk mengajukan pertanyaan secara lisan dan dalam bentuk wawancara. Masalah dapat ditanyakan langsung pada pihak terkait meliputi kebijakan akuntansi, lokasi dokumen, serta adanya pelaksanaan yang tidak wajar terjadi. Hal ini akan lebih valid jika auditor tetap melangsungkan wawancara demi mendapat jawaban dan bukti lisan. Yang ketiga, ada bukti spesialis. Bukti spesialis merupakan bukti yang didapat dari tenaga ahli, baik seorang pribadi maupun instansi atau institusi yang memiliki keahlian yang kompeten dalam bidangnya. Tenaga spesialis yang didapat digunakan adalah semua profesi seperti ahli pertambangan, dokter, ahli perbekalan, ahli pertanian, ahli hukum, ahli perbankan, dan lain sebagainya untuk memenuhi syarat kompetensi bukti audit. Maka kompetensi tenaga spesialis tersebut harus terjamin. Contoh kegiatan konfirmasi: meminta keterangan kepada bendahara pengeluaran terkait bukti-bukti transaksi pembelian atau pengalokasian anggaran yang telah dilakukan. Kegiatan ini dilakukan untuk melihat apakah bukti transaksi tersebut fiktif atau benar adanya. Selain keterangan lainnya terkait tersebut dari hasil wawancara dan konfirmasi, investigator akan memperoleh informasi yang digunakan investigator dalam proses investigasinya. Yang selanjutnya ada memeriksa dokumen. Teknik-teknik audit yang dapat digunakan untuk mengumpulkan bukti dokumen, yaitu yang pertama verifikasi, yang kedua ada memeriksa bukti pendukung atau pushing, yang ketiga ada penelusuran atau tracking, yang keempat ada scanning, dan yang terakhir yang kelima ada rekonsiliasi. Tak ada audit investigatif tanpa pemeriksaan dokumen. Hanya saja dengan kemajuan teknologi, definisi dokumen menjadi lebih luas, termasuk informasi yang diolah, disimpan, dan dipindahkan secara elektronik atau digital. Selanjutnya, teknik audit yang keempat,
ada review analytical. Review analytical didefinisikan sebagai a form of a educative reasoning, sebagai suatu bentuk penalaran deduktif. Tekanannya adalah pada penalaran, proses berpikirnya. Penalaran yang membawa seseorang, auditor atau investigator, pada gambaran mengenai wajar, layak, atau pantasnya suatu data individual disimpulkan dari gambaran yang diperoleh secara global, menyeluruh, atau agregat. Beberapa teknik review analytical. Yang pertama ada Petrips, Vergli, and Verglass. Yang kedua ada membandingkan anggaran dengan realisasi. Yang ketiga ada analisis vertikal dan horizontal. Yang keempat ada hubungan antara satu data keuangan dengan data keuangan lain. Yang kelima ada menggunakan data non-keuangan. Yang keenam ada regresi atau analisis tren. Yang ketujuh menggunakan indikator ekonomi makro. Selanjutnya yang kelima ada teknik audit menghitung kembali. Menghitung kembali atau reperformance tidak lain dari mengecek kebenaran perhitungan. Kali, bagi, tambah, kurang, dan lain sebagainya. Ini prosedur yang sangat lazim dalam audit. Biasanya tugas ini diberikan kepada seseorang yang baru mulai bekerja sebagai auditor, seorang junior auditor di kantor akuntan. Menghitung kembali dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama ada voting. Voting adalah penjualan kolom angka untuk menentukan apakah totalnya sama dengan nilai yang diperoleh klien. Teknik audit vote akan menghasilkan bukti audit berupa rekalkulasi, di mana rekalkulasi ini merupakan bagian dari performance. Yang kedua ada recompute. Recompute adalah perhitungan yang dilakukan untuk menentukan apakah perhitungan klien sudah benar. Sama seperti vote, recompute juga merupakan bagian dari performance. Contoh penerapan voting dan recompute. Voting melakukan voting atas nilai-nilai dalam buku jurnal piutang usaha salah satu debitur untuk periode selama 1 bulan dan membandingkan semua total nilai yang terdapat dalam buku jurnal piutang usaha tersebut dengan nilai yang terdapat dalam buku besar. Yang kedua ada recompute. Contohnya melakukan recompute atas perhitungan penyisihan piutang usaha akhir tahun. Apakah telah diterapkan benar sesuai dengan kebijakan aging schedule piutang. Dari materi yang sudah saya paparkan dapat saya tarik kesimpulannya bahwa
teknik audit investigatif yang memanfaatkan teknik-teknik audit yang sudah dikenal oleh auditor yang melakukan audit atas laporan keuangan. Perbedaannya hanyalah dalam tujuan dan mutu. Dalam audit atas laporan keuangan, tujuannya adalah memberikan pendapat atau independent auditor opinion mengenai kewajaran laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi keuangan. Hasil audit ini ditunjukkan oleh bentuk opini seperti unqualified opinion, yang kedua adalah qualified opinion, yang ketiga ada disclaimer of opinion, yang keempat atau yang disebut dengan adverse opinion. Sebelum saya akhiri presentasi saya kali ini, izinkan saya mengutip sebuah kutipan dari Maya Angelou. Misi saya dalam hidup bukan hanya untuk bertahan hidup, tetapi untuk berkembang dan melakukannya dengan semangat, kasih sayang, dan humor. Ada juga dari kutipan Wayne Dyer. Tindakan menyalahkan hanya akan membuang waktu. Sebesar apapun kesalahan yang Anda timpakan ke orang lain, dan sebesar apapun Anda menyalahkannya, hal tersebut tidak akan mengubah Anda. Kutipan dari Claude T. Bissell mengajarkan kita agar selalu ingin untuk memulai hari Anda dengan sikap semangat, penuh antusias, serta dengan pemikiran yang positif dalam menyambut tantangan hidup. Ambillah resiko yang lebih besar dengan berfokus pada berbagai peluang yang ada di depan mata. Berikanlah perhatian dan pelayanan terbaik dari Anda untuk yang memerlukan. Jangan pernah lupa untuk bermimpi dengan besar agar Anda selalu memiliki tujuan yang kuat atas keinginan Anda, serta berharap agar terus sukses dalam setiap tindakan. Muncul virus di Wuhan, jangan lupa jaga kesehatan. Banyak kata kurang yang terkenal, sudilah kiranya dimaafkan. Demikian presentasi saya kali ini. Semoga apa yang sudah saya jelaskan dapat bermanfaat bagi kita semua. Sehat selalu ya teman-teman, dan selalu jaga kesehatan. Teman-teman semua tetap patuhi protokol kesehatan. Semoga wabah ini segera berakhir dan kita dapat bertemu kembali dalam keadaan sehat dan kurang suatu apapun. Amin. Sekian presentasi saya kali ini. Terima kasih yang sudah mau menonton video saya, dan jangan lupa di like, komen, subscribe, dan juga di share ke teman-teman semua. Pak Topik menjahit kopiah